Saya meminta penjelasan dari Ustadz Dr. Samsudin Arif berkaitan dengan frasa kewajiban menjalankan syariat Islam. Dari sudut pandang bahasa hukum, frase dengan kewajiban esensinya adalah menunjuk kepada kewajiban negara untuk membentuk regulasi yang berdasarkan Piagam Jakarta, yang tidak lain harus bernafaskan syariat Islam. Namun ternyata sampai dengan saat ini syariat Islam dengan nilai-nilai luhur yang universalnya belum menyentuh dalam semua aspek bidang kehidupan. Ya hanya dalam bidang bahasa hukumnya adalah perdata, undang-undang perkawinan, undang-undang yang menyangkut syariah dalam perbankan. Tapi dalam jinayat, dalam politik, ini belum masuk. Nah, ini bagaimana penjelasan keilmuan dilihat misalkan dari sudut pandang filsafat baik agama maupun keilmuan yang lainnya. Waktu dan tempat saya persilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Dr. Khair. Kalau kita bicara tentang syariat Islam, ini memang menimbulkan banyak kesan. Jadi pada sebagian orang syariat Islam itu menimbulkan harapan bahwa undang-undang ataupun sistem tatanan yang akan terbentuk akan menjamin masyarakat pada kebahagiaan, keamanan, dan tentu saja keselamatan di dunia dan di akhirat. Jadi adanya misalnya frasa ataupun misalnya profesi gitu ya, kewajiban menjalankan syariat Islam atau istilah syariat Islam saja, itu menimbulkan optimisme, menimbulkan harapan, ekspektasi yang besar pada sebagian orang. Tapi ada juga, dan ini juga jumlahnya mungkin tidak sedikit, orang yang bila mendengar istilah syariat Islam disebut, itu muncul kekhawatiran. Kalau di negara misalnya di Malaysia yang kita ketahui juga masyarakatnya majmuk ya, terdiri dari berbagai bangsa. Di sana ada bangsa Cina, ada bangsa India, ada bangsa Melayu, dan juga berbagai agama penduduknya itu juga menganut agama yang berbeda-beda. Nah, istilah syariat Islam juga menimbulkan sama kesan yang mungkin kita tidak sebut negatif, tapi menimbulkan kekhawatiran-kekhawatiran, menimbulkan kecemasan. Wah, nanti kita ini akan diapakan ini kalau syariat Islam itu jadi dilaksanakan. Nah, sekarang yang menurut saya sebenarnya penting kita pertanyakan dan kita pahami itu adalah sebenarnya syariat Islam yang seperti apa yang diamanahkan ataupun kita harapkan itu bisa dilaksanakan secara konkret. Nah, itu yang kedua, di dalam wacana ilmu fikih ya, ilmu hukum Islam, itu ada namanya konsep maqasid syariah. Maqasid syariah. Ya. Yang itu sebenarnya kalau kita terjemahkan dalam bahasa kontemporer, itu adalah nilai-nilai universal yang sebenarnya berlaku untuk kepentingan seluruh umat manusia. Jadi maqasid syariah itu bukan hanya untuk umat Islam, tapi sebenarnya untuk semua umat manusia. Nah, di situ kan ada skala prioritas ya, dari hifzuddin, bahwa yang pertama kali perlu diperhatikan dan perlu dijaga, dijamin itu adalah kebebasan dan hak ya, untuk beragama. Nah, berarti persoalan agama itu tidak boleh dinomorduakan, karena itulah sebenarnya tujuan dari didirikannya sebuah negara, sebuah pemerintahan. Nah, begitu. Dan agama yang dimaksud di sini bukan sekedar peribadatan, tetapi sistem tatanan sosial, tatanan politik, termasuk pendidikan, ekonomi, dan sebagainya. Nah, itu yang sebenarnya ada aturannya, ada tuntunannya, bahkan adab-adabnya. Misalnya masalah ketentaraan, soal peperangan. Masalah peperangan itu masalah syariat atau bukan? Itu masalah syariat. Masalah pegadaian, kan banyak di mana-mana perusahaan pegadaian. Itu masalah syariat, itu masalah agama. Begitu juga persoalan politik. Nah, ini jadi yang kedua itu adalah bagaimana kita memahamkan dulu ini, memahamkan diri kita dan juga memahamkan masyarakat
tentang sebenarnya syariat itu apa, supaya tidak timbul syariat fobia. Karena ada Islamofobia, ini ada syariat fobia. Karena banyak misalnya di negara-negara Islam juga, ya, bukan hanya di Indonesia, itu syariat Islam menjadi olok-olok, menjadi bahan ejekan. Karena apa? Karena dibilang nanti kalau syariat Islam diterapkan, dia bilang Anda semua akan disunat. Jadi pada ketakutan lah ya orang-orang yang bukan beragama Islam. Nah, itu olok-oloknya ya. Nah, jadi menurut saya memang penting itu, terutama anggota legislatif kita, ya para politisi kita, mengedukasi diri. Mencarilah pemahaman yang cukup, yang komprehensif tentang apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan syariat Islam, dan kalau mau diejawantahkan, diwujudkan, itu seperti apa. Terus yang ketiga, kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya katanya, yang tertera ya dalam dekret presiden tahun 59 itu ya. Itu juga harus dipahami dengan bijak. Sebab begini, mengamalkan agama itu ada tuntunannya yang jelas, wattaqullaha mastata'tum. Artinya apa? Artinya yang tidak dapat dilaksanakan seluruhnya, tidak boleh ditinggalkan sama sekali. Artinya di sini pelaksanaan itu ya bertahap. Jadi tidak serta-merta, tidak juga sekaligus, dan tidak dadakan. Ini juga perlu dimengerti juga dan perlu disampaikan kepada masyarakat, sehingga akhirnya nanti kita bisa benar-benar melaksanakan dan mewujudkan itu persatuan Indonesia, bagaimana supaya seluruh warga negara Indonesia itu bisa bersatu hatinya, visinya, karena punya cita-cita bersama, punya pemahaman yang sama, bahwa syariat Islam itu tidak menggilas, tidak menindas, tapi syariat Islam itu justru merangkul, melindungi, memberikan jaminan keselamatan. Dan itu bukan utopia. Karena itu sudah diamalkan, sudah terjadi selama 800 tahun di Andalusia. Dan yang bilang begitu orang Yahudi. Profesor Bernard Lewis di Princeton, sudah belum lama ini meninggal, dia penasehat Gedung Putih cukup lama juga. Dia mengatakan di muka bumi ini tidak ada bangsa yang lebih toleran dari umat Islam. Jadi dia bilang orang-orang Yahudi yang jelas berbeda agama, berbeda keyakinan, berbeda juga prakteknya ya, dengan umat Islam, itu bisa hidup bukan hanya berdampingan, tapi hidup di bawah pemerintahan orang Islam dengan aman, dihormati, tidak ditindas, tidak dianiaya. Sehingga mereka bisa beraktivitas, dan itu dibuktikan. Mereka itu baru eksodus lagi dari Spanyol sesudah terjadi Reconquista. Sesudah terjadi Ratu Isabel dengan Raja Spanyol waktu itu ya, suaminya, itu menggalang kekuatan untuk kemudian mencaplok satu persatu wilayah yang dikuasai oleh umat Islam, dan akhirnya mengusir. Dan akhirnya orang-orang Yahudi ikut keluar, diusir juga dari Spanyol. Nah, ini yang kita harus mengerti, bahwa syariat Islam walaupun tidak perlu pakai nama ya, tapi ruhnya seperti Pancasila itu sebenarnya adalah syariat Islam. Jadi agama itu tidak mesti menjadi memedi, tidak mesti menjadi momok yang ditakuti. Terima kasih. Umat di luar Islam tidaklah perlu khawatir, karena dengan jelas keberlakuan syariat Islam dalam hal-hal tertentu dibebankan pada pemeluknya, yaitu umat Islam.